Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunawan Wicaksono dengan NIM 3033 dari kelas Teori Bahasa dan Otomata B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan LKM dari Bahasa dan Otomata. Untuk yang nomor satu, yaitu sebutkan perbedaan utama antara deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Untuk deterministik finite automata yang pertama yaitu setiap state hanya mempunyai satu transisi untuk tiap simbol input. Yang kedua, transisinya itu deterministik yang dimana berarti jalurnya sudah pasti. Yang ketiga, tidak memiliki transisi kosong. Dan yang terakhir yaitu lebih mudah diimplementasikan pada mesin nyata dikarenakan sifatnya pasti. Untuk yang non-deterministik finite automata, yang pertama, satu state bisa punya lebih dari satu transisi atau bahkan tidak ada untuk simbol input yang sama. Yang kedua, transisinya non-deterministik memungkinkan jalur yang berbeda untuk satu input yang sama. Yang ketiga, yaitu tidak wajib ada transisi untuk semua simbol di setiap state. Dan yang terakhir, yaitu lebih mudah dirancang atau teoritis dikarenakan fleksibilitas, tapi perlu dikonversi ke deterministic finite automata untuk implementasi lebih praktis. Jadi, keduanya memiliki perbedaan utama yaitu untuk deterministic finite automata, transisinya itu tunggal dan berbentuk deterministik. Untuk yang non-deterministic finite automata, transisinya bisa ganda atau bahkan nol. Baik, untuk soal yang nomor dua, yaitu buatkan studi kasus sebuah mesin penjual otomatis. Gambarkan automatanya, tentukan state awal, state akhir, serta fungsi transisinya. Untuk automata ini menggambarkan proses tarik tunai di mesin ATM yang berjalan bertahap, yaitu step by step. Mesin akan berpindah state sesuai input yang dimasukkan pengguna, yaitu benar atau salah. Yang pertama yaitu ada himpunan state yang dimana diambil oleh key yang berisikan key 0, key 1, key 2, dan key 3. Untuk key 0 itu itu maksudnya mesin standby atau kartu belum dimaksudkan. Untuk key satunya itu dianggap sebagai kartu masuk dan PIN dimasukkan, dan untuk key 2-nya itu dianggap sebagai pilih jumlah nominal, dan key 3 yaitu sebagai final state yaitu uang keluar. Untuk alfabet inputnya yaitu ada menggunakan alfabet A dan B, dan state awalnya dimulai dari key 0 yaitu mesin standby. Untuk state akhirnya yaitu F yang dimana masuk di Q3. Untuk penggambaran automatanya yaitu seperti ini, yang dimana jika dimulai dari state awal yaitu Q0 dan jika diinputkan A itu maka akan kembali ke Q0 ya, yaitu state awal, dan itu berlaku semua untuk semua himpunan state-nya, yang dimana jika diinputkan dengan alfabet A maka akan kembali ke state awal, dan jika untuk himpunannya diinputkan alfabet B dari Q0 maka akan lanjut ke Q1, dan Q1 akan lanjut ke Q2, dan Q2 akan lanjut ke Q3 yang dianggap sebagai final state. Nah, untuk yang A ini kenapa kok kembali ke state awal? Itu maksudnya jika menginputkan A itu berarti dianggap salah memasukkan PIN. Jadi nanti program tidak akan lanjut, maka akan tetap di state awalnya, dan jika dimasukkan dengan inputan B yang dimana B itu sebagai inputan yang benar, maka akan lanjut ke stage selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya, automata mesin ATM tarik tunai ini memperlihatkan bagaimana suatu sistem bekerja secara bertahap dan teratur sesuai input yang diberikan. Proses dimulai dari kondisi standby ketika mesin menunggu kartu, lalu berlanjut ke tahap memasukkan PIN,
dan lanjut ke pemilihan nominal hingga akhirnya uang dikeluarkan jika semua input benar. Apabila terdapat kesalahan pada salah satu tahap, seperti PIN yang salah atau nominal yang tidak valid, sistem akan langsung kembali ke kondisi awal, sehingga transaksi tidak bisa dilanjutkan. Dengan demikian, otomata ini menunjukkan alur logis sebuah mesin ATM yang memastikan hanya input yang sesuai yang dapat mengantarkan pengguna sampai pada kondisi akhir, yaitu keluarnya uang dari mesin. Dan lanjut di soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3, berikan contoh penyederhanaan pada finite state automata. Contoh, kita mempunyai deterministik finite automata yang menerima string biner alfabet 0,1 yang jumlah digitnya yang jumlah dikit terakhirnya genap. Itu mempunyai himpunan state Q. Q0-nya itu sebagai angka genap, Q1 sebagai angka ganjil, Q2 menerima angka genap tapi redundan, Q3 menerima angka ganjil tapi redundan. Untuk alfabet inputnya yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu 0,1. Untuk state awal itu di Q0 dan state akhirnya maka akan berakhir juga di Q0. Untuk transisi awalnya yaitu yang di mana Q0 jika diinputkan dengan 0 maka akan lanjut ke Q2, dan jika diinputkan dengan angka 1 maka akan lanjut ke Q3. Untuk state himpunan state-nya yang Q1 jika diinputkan angka 0 itu maka akan lanjut ke Q3, dan jika diinputkan angka 1 maka akan lanjut ke Q2. Dan yang Q2 jika diinputkan dengan Q0 maka akan jika diinputkan dengan inputan 0 maka akan lanjut ke Q0, dan jika diinputkan dengan angka 1 maka akan lanjut ke Q1, dan jika himpunan state Q3 diinputkan dengan 0 maka akan lanjut dengan Q1, dan jika diinputkan dengan angka 1 maka akan lanjut ke Q0. Untuk penyederhanaannya itu Q0 dan Q2 itu identik dikarenakan sama-sama bilangan genap. Jadi bisa digabung, dan Q1 dan Q3 ini itu juga identik karena kan sama-sama ganjil, jadi bisa digabung. Untuk automata yang sudah disederhanakan dari penggabungan ini menjadi himpunan state-nya itu menjadi ada dua himpunan yaitu Q0 dan Q1, yang dimana di Q0 ini jika diinputkan dengan inputan 0 maka akan tetap di himpunan Q0, dan jika diinputkan dengan huruf 1 maka akan lanjut ke Q1, dan jika Q1 jika diinputkan dengan huruf 0 maka akan tetap di state Q1, dan jika diinputkan dengan inputan 1 maka akan lanjut ke himpunan state Q0. Jadi final state-nya yaitu Q0. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.